Oke, baik lagi di Habarinong dan juga ini segmen terakhir ya, di mana kita masih juga membahas tentang keadilan gender tanpa kekerasan. Kak Ruwaida, berdasarkan data yang tadi disampaikan ini dari Komnas Perlindungan Anak dan juga Perempuan ya, kasusnya semakin meningkat di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Sebenarnya kita bisa menilik penyebabnya apa sih? Apakah dari segi perekonomian? Apakah juga dari pemahaman agamanya yang kurang? Atau memang ini ada kesempatan nih, gara-gara si perempuannya dianggap lemah, ya udah deh kita jadikan dia samsak aja begitu. Kak Ruwaida gimana? Kalau menurut saya sih melihat satu memang persoalan kepastian hukum memang perlu ditingkatkan. Jadi belum kuat ya? Karena saya tidak mengatakan belum kuat. Kita di Aceh ini kan punya hukum Kanun syariat. Okay. Punya hukum positif. Betul. Begitu ya. Kalau untuk kasus pemerkosaan itu dihukum dengan cambuk, secara agama mungkin ini kembali lagi keimanan ya. Iya. Karena orang datang mengaku saya bersalah lalu dihukum, mungkin itu berangkat dari kesadaran imannya, rasa bersalahnya, ingin taubat. Ya. Tapi ini kan sesuatu yang kemudian kamu mesti saya hukum kayak gitu ya. Habis itu kita lihatlah ya, bagaimana pemandangan di panggung hukuman. Orang-orang dihukum dia bukan merasa ada terlihat Jerah. Bukan efek jerah, tapi ada terlihat penyesalan yang luar biasa di sana karena rasa bersalahnya. Itu tidak, hampir potret-potret yang seperti itu nggak terlihat di arena-arena cambuk itu, ya. Tapi yang terlihat orang dengan bangga, maksudnya paling ya malu sedikit, kemudian nutup. Nah, untuk kasus pemerkosaan, kalau itu dihukum dengan hukum cambuk dalam waktu yang sangat singkat, kemudian dia kembali lagi ke kampungnya, lalu ketemu lagi dengan korban, ini sesuatu yang sangat tidak memberi keadilan bagi korban. Itu yang pertama. Apalagi sekolah sudah menjadi trauma. Iya, dan itu bagi si pelaku juga bisa saja dia akan melakukan hal yang serupa. Betul. Daripada saya, karena beberapa orang untuk kasus yang berbeda, kita tanyakan kamu mana lebih memilih dicambuk apa? Lebih memilih cambuk dong, kayak gitu. Kalau cambuk, selesai cambuk kita masih bisa bebas gitu. Tapi kalau di penjara kita mesti nunggu banyak waktu habis di sana dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Saya bukan mengatakan bahwa ada hukum yang baik dan ada hukum yang tidak baik. Tapi persoalannya kita mesti melihat setiap hukum itu memberi keadilan atau tidak. Itu yang mestinya kita cek ulang kayak gitu ya. Hai Pak. Tentang hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh untuk kasus kriminal apapun itu. Jika melihat lagi dari sejarah Islamnya di Arab Saudi juga ini menjadi contoh yang menurut saya ini sepandan gitu ya. Jadi kamu menghilangkan nyawa seseorang, maka kamu akan mendapatkan hukuman yang sama, hukum rajam atau apa sih? Saya juga lupa sebutannya. Nah, sebenarnya untuk syariat Islam yang diterapkan di Aceh, apakah bisa dikatakan kurang kuat? Karena dengan hukuman cambuk, setelah dicambuk dia bebas, tidak ada efek jerah, hanya merasakan malu sebentar saja. Tapi bagaimana kita melihat para korbannya yang ini akan menjadi masalah untuk 20 tahun yang akan datang. Kak Eva, apakah juga ini menjadi penyebab utama makin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan? Terima kasih Tia, ini pertanyaan yang sangat berat ya untuk dijawab sebenarnya. Karena kalau saya lihat di websitenya P2TP2A Provinsi, itu tahun 2015 ada 979 kasus. Terus meningkat di tahun 2016 itu ada 1.648 kasus. Meningkat berikutnya di tahun 2017 1.791 kasus. Jadi ini angka yang mungkin saja ini mau orang datang melapor ya ke pusat-pusat layanan. Kita kan di seluruh kabupaten kita punya pusat layanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak. Itu P2TP2A. Jadi memang 2018 mungkin kalau dia menurun, itu juga jadi sebuah pertanyaan misalnya. Kenapa? Karena ya tadi tidak mau melapor, akhirnya tidak terdata, dan berujungnya akhirnya damai, ya kan? Karena memang seringkali status posisi perempuan sebagai korban itu memang lebih mudah diajak untuk berdamai. Karena tadi udah persoalan selesai, ya kan? Aib tertutup gitu. Karena emang ini pagarnya kalau udah keluar dari rumah itu menjadi sebuah aib yang luar biasa. Bahkan sampai pengusiran untuk korban.
ya kan? Jadi sudah mengotori kampung, harus diusir. Nah, sedangkan tadi yang pelaku tuh boleh kemana-mana, gitu ya. Dia tidak berjejak. Tapi sedangkan kalau perempuan itu jejaknya sampai dia mungkin melahirkan, ya kan? Harus melahirkan anak dari korban pemerkosaan. Nah, bicara soal tadi bagaimana perlakuan hukumnya, itu kadang-kadang yang saya lihat ya, itu memang belum sangat adil. Yes, ya betul. Karena apa? Dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya. Itu yang bagi saya itu menyuarakan ini sangat sangat penting ya. Walaupun mungkin saya dilihat iya betul nih bilang begini, tapi itu yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kita ingin mengimplementasikan syariat Islam secara kafah gitu, secara menyeluruh, ya pelaku pun haruslah diperlakukan dengan dengan seadil-adilnya juga sama dengan korban gitu. Ya. Saya greget sekali gitu ya kalau udah ngomongin tentang pelaku kriminal, pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan, gitu. Luar biasa greget. Iya, jadi karena memang yang harus karena kan semangat Islam itu kafah tadi itu, dia harus sama, dia harus menyeluruh gitu, dirasakan sama. Jadi satu tubuh, maksudnya kalau korban merasakan yang hukuman begini ya pelaku juga harus sama, bahkan mungkin harus kalau untuk yang pelaku ya gitu. Jadi menurut Kak Eva apakah juga perlu adanya revisi terkait dengan hukuman untuk kekerasan perempuan? Kalau ya revisi sebenarnya memang sebuah keharusan ya. Malah sebenarnya kalau bagi kami gitu ya, teman-teman di Gerakan Perempuan, bentuk-bentuk penghukuman seperti ini sebenarnya sudah tidak asing. Sudah tidak berhak lagi lah mendapat pelakuan hukuman-hukuman seperti ini gitu ya. Yang tadinya kita diharapkan ada kejeraan ya, ada efek jera gitu, sudah dipertontonkan di publik, di tempat umum, tapi kok ternyata enggak. Nah, ini kan yang mungkin tadi Tia tanyakan, apakah perlu direvisi ulang, dilihat ulang kembali gitu. Apakah memang ini sebuah bentuk penghukuman yang sangat adil gitu buat korban maupun pelaku, itu kan harus dilihat dari sudut pandang Islam gitu. Ternyata padahal Islam memberikan jawaban, tapi kok ternyata ini tidak dijalankan. Oke, baik. Itu. Saya juga berharap bahwasanya terkait dengan para pelaku dan juga korban kekerasan terhadap perempuan khususnya ini menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah Aceh agar bisa menerapkan hukuman yang setimpal tadi. Menghilangkan nyawa seseorang harusnya begitu juga, karena juga pasti tuntutan setiap keluarga begitu. Nah, baik, terima kasih banyak untuk Kak Eva Kofifah, sukses di PKBI Aceh, dan juga terima kasih untuk Kak Ruwaida sudah hadir di studio CTV. Ya, baik pemirsa, kita akan berjumpa di lain kesempatan di Haba Urineng setiap hari Selasa jam 4 sore sampai jam 5 sore. Saya pamit, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.